Apa yang telah dikatakan oleh Bapak Pengawas tadi tentang guru TK tidak akan dirugikan, ini diawali waktu Wamendiknas berada di UNS. Kebetulan dari guru-guru TK yang hadir di acara tersebut hanya 3 orang, lainnya pada mati suri. Waktu itu Bapak Wamendiknas menjelaskan panjang tentang keberadaan kurikulum 2013. Panjang lebar semuanya. Akhirnya tibalah saatnya beraudensi. Saya tanyakan, Pak, kurikulum 2013 itu apakah ibaratnya seperti revolusi yang pertama? Revolusi pendidikan yang pertama. Orang tua menyerahkan siswa kepada guru. Padahal sekarang ini sudah berada pada revolusi tahap yang ke-5. Apa jawaban Wamendiknas? Dia bingung, apa itu? Apa itu? Sempat waktu itu rektorat UNS sempat ya agak kesini. Kok bisa nggak tahu ya revolusi pendidikan? Ternyata setelah ditelusuri, Bapak Wamendiknas background-nya bukan background pendidikan. Background-nya adalah dalam bidang pertanian. Istilahnya adalah dari dunia lain. Kita ini semuanya berada di dunia pendidikan. Wamendiknas ternyata bukan dari dunia pendidikan, tapi dari dunia pertanian. Sehingga di dalam kurikulum 2013 ada 4 poin, di antara satu budidaya. Itu adalah dari pertanian. Tapi di K13 kalau saya lihat tidak ada sama sekali unsur tentang TIK-nya, nggak ada. Yang ada adalah elektronika, rekayasa. Maka melalui AG Kakaknas tingkat nasional bersikeras harga mati TIK tetap pada materi pelajaran, entah bagaimana caranya. Sudah di perjuangan mati-matian, termasuk saya sendiri. Mungkin di antara sekian ratus guru TK yang hadir di Jakarta tanggal 26 kemarin, yang paling merasa muda loh ya, hanya saya sendiri. Walaupun sudah tua, tapi semangatnya masih muda. Contohnya, tadi malam saya membaca status dari Mas Sidi, melihat, masih ada seperti ini. Spontan saya bilang sama Pak Firman, Pak Firman, saya mau izin untuk bisa hadir di Banyumas. Apa jawaban Pak Firman? Oke Pak Tri, silakan panjenengan mewakili guru-guru pengurus AG Kakaknas tingkat nasional. Kemudian juga kalau Bapak-Bapak melihat gerakan saya, ya, gerakan saya ini benar-benar saya pribadi mulai dari nol. Tidak ada yang mendampingi. Saya sempat menggoyang NGMP TIK Solo. Ternyata mati suri. Dia takut. Wah, enggak Pak, aku takut Pak. Enggak Pak, aku takut Pak. Sempat juga saya beraudiensi dengan
orang-orang di jajaran pendidikan di Kota Solo, dari kepala sekolah, dokter, bahkan tukang becak pun saya wawancarai. Apa pendapatnya? Sangat disayangkan TIK lepas dari kurikulum, tidak diajarkan di kurikulum. Bahkan pengawas pun, sayangnya ini Pak Dinas sudah kontrol ya, itu juga sangat menyayangkan. TIK dihapus menurut pribadinya sendiri. Tapi apa jawaban yang kedua? Maaf Pak Tri, walaupun dalam hati kecil saya itu menyayangkan TIK dihapus, tapi saya harus tunduk dengan atasan, harus loyal dengan atasan. Atasan bilang A, saya harus bilang A. Saya salut dengan Bapak Kepala Dinas Banyumas mengkritisi kebijakan pemerintah. Juga Apiknas tidak menolak kebijakan K13, tidak menolak, mengawal kebijakan K13, tidak menolak, bahkan mengawal. Yang dikritisi adalah apa? Agar anak-anak tetap mendapatkan pelajaran TIK harga mati. Setuju? Setuju. Inilah masalah perhitungan jam yang kedua. Masalah perut yang ketiga. Yang penting siapa? Siswa tetap mendapatkan pelajaran TIK. Tadi sempat dicanangkan kalau ke Pulau bagaimana, ke Esmil bagaimana. Kalau ke Pulau, saya pernah waktu K13 muncul, saya beraudiensi dengan pengawas, menanyakan nasib TIK bagaimana. Setelah saya dengan pengawas mempelajari, Pak Tri, kira-kira nanti TIK arahnya bisa ke Mulong. Coba dilihat permennya. Setelah saya pelajari, diantaranya ada 3 yang menjadi catatan saya agar TIK bisa masuk dalam Mulong. Yang pertama, siswa banyak yang menghendaki TIK tetap eksis di Mapel. Saya yakin semuanya masih menghendaki. Bahkan siswa di SMA Negeri Banyumas juga dari siswa Bapak Ibu semuanya masih menghendaki. Yang kedua, peralatan TIK di sekolah atau peralatan komputer di sekolah ada. Yang ketiga, gurunya sudah bersertifikasi bisa masuk ke Mulong. Hanya kalau masuk ke Mulong harus diperlukan payung hukum. Tadi dari Bapak Kepala Dinas Banyumas sudah mengusulkan agar nantinya akan dibawa ke tingkat bupati. Untuk masalah daerah sudah sampai keputusan gubernur, sudah deal. Kesda sudah deal. Nah tinggal ini TIK nantinya. Kalau dari Banyumas arah ke Mulong, oke. Kemudian KI dan KD-nya dari pengurus AG TIK Kanas sudah menyiapkan apa KI-nya, apa KD-nya.
Sebenarnya nanti tanggal 20 itu akan beraudiensi dengan Bapak Menteri lagi, tapi namanya dipending dikarenakan Bapak Menteri akan ke Papua, akan menyerahkan keadilan kadernya itu. Bahkan 10 tuntutan yang kita ajukan tanggal 2 kemarin sampai sekarang juga belum. Apalagi sekarang muncul lagi permen yang terbaru, draft permen ya, draft permen. Setelah saya pelajari, draftnya itu sangat merugikan guru-guru TIK yang bukan murni guru TIK. Sebagai contoh, background saya dulunya mengajar elektronika, backgroundnya elektronika. Berbuat elektronik dihapus, saya digunakan untuk mengajar komputer. Dengan berbagai cara saya berusaha akhirnya lolos dan dapat sertifikat.